membawa kita pergi ke halaman web lain atau halaman aplikasi lain. Padahal halaman itu aslinya itu tidak benar. Itu kita tautan phishing. Biasanya ya yang terjadi itu biasanya melalui SMS, ya kan, melalui share link, dan biasanya kita dapat link dari email. Itu benar-benar harus kita teliti. Harus kita teliti. Banyak teman-teman saya yang Facebooknya dihack gitu kan, passwordnya sudah lupa semua gitu kan, akunnya disalahgunakan akibat tautan phishing. Modusnya itu kita di-tag oleh seseorang, kemudian tagline-nya yang atau judulnya itu kayak seperti sesuatu hal yang menarik. Akhirnya dia klik, kemudian dia login dan register, akhirnya ketahuan semuanya di situ kan, password dan juga username ataupun emailnya. Ini waspada sekali soal tautan phishing, ataupun melalui SMS ataupun melalui platform media lain. Itu kita berhati-hati, kita harus baca dulu gitu, harus baca dulu atau teliti dulu, dalam artian harus membaca ini atau meneliti ini perspektif pengguna gitu kan. Misal kita klik nih, kemudian kita masuk nih di halaman login, kok login gitu kan, bahasanya itu sudah aneh. Kok login gitu kan, bahas kok login, kenapa login gitu kan. Misal ini ada tautan phishing, kemudian ketika masuk ke email ini modusnya apa, ketika kita diberikan rekomendasi apa namanya tuh, email datang, email tak dikenal gitu kan, itu biasanya sering terjadi sekali spam gitu kan. Itu waspada sekali soal tautan phishing. Jangan sampai ketika kita sudah masuk ke satu halaman atau satu bentuk rumah, itu kita udah tergesa-gesa masukkan data privasi, masukkan semua apa yang mereka minta gitu. Kita harus baca dulu, ini untuk apa gitu kan, ini kegunaan dan fungsinya untuk apa dan lain-lain. Itu harus kita teliti dulu. Itu banyak sekali soalnya, contohnya salah satunya ada akun Facebook yang passwordnya diubah gitu kan. Gagal apa namanya tuh, kacau sekali ketika memang tidak pakai keamanan autentikasi 2 faktor gitu kan. Itu kacau sekali. Misal emailnya lupa atau nomor handphonenya tidak aktif, itu sudah rezekinya hangus, Instagramnya hangus. Itu gara-gara banyak sekali gara-gara soal tautan phishing. Dan juga akun kita yang ada di Facebook atau Instagram ya sudah lost, ya sudah hilang. Itu bisa dipergunakan dengan seenaknya oleh orang lain, bahkan untuk menipu dan ini bahaya sekali. Makanya harus waspada terkait tautan phishing. Kemudian ini data terenkripsi ya. Biasanya itu penyedia layanan cloud atau misalnya contohnya kayak Google Drive itu sebenarnya sudah terenkrip file-file kita. Jadi pihak Google itu sudah tidak bisa membaca gitu sebenarnya apa namanya itu data yang kita masukkan ke dalam cloud-nya Google gitu. Ataupun WhatsApp itu juga sama sebenarnya. Ketika kita memberikan pesan satu pesan kepada orang lain, itu sebenarnya data kita terenkrip gitu. Tapi tetap saja berapapun sulitnya enkripsi itu, biasanya itu ada caranya untuk menyadap dan lain-lain. Secara teknikal ini ya. Dalam artian apa? Dalam artian kita misal diberikan satu rekomendasi join ya, join platform A, join platform B gitu kan. Ini kita harus teliti secara detail gitu kan. Data ini benar-benar terenkrip atau tidak gitu kan. Ada semua, ada keterangannya di halaman itu gitu kan, baik Google, baik beberapa platform yang memang sudah resmi dan juga terverifikasi gitu. Misal kita dibuat atau diajak join satu platform, itu kita harus teliti yang data ini di enkrip atau tidak. Kalau WhatsApp kan seperti itu kan, ada tulisannya enkrip end to end gitu kan. Itu salah satunya. Ini kan contoh WhatsApp, itu sudah bahasanya dari sisi sisi server, sisi layanan itu sudah aman secara layanan gitu. Tak terpungkiri kan, misal ada layanan baru gitu,
Itu kan kita harus waspada. Kemudian setiap akun media sosial biasanya menyediakan aktivasi autentikasi two factor gitu kan, kayak nomor handphone gitu. Itu biasanya seperti itu. Kayak misal kita pengguna PayPal gitu kan, atau pengguna layanan perbankan luar negeri, itu biasanya ketika kita login atau perbankan ya lokal gitu kan, ini soal data privasi ya, itu biasanya ketika kita mau login ke satu sistem itu biasanya ada autentikasi two factor, misal email gitu. Kita harus tahukan itu karena itu penting banget gitu, soal karena itu akan menyangkut data privasi. Misal ketika kita login kemudian orang lain ada yang login misal, itu diverifikasi oleh nomor handphone, kemudian diverifikasi oleh email. Ini sangat penting ya. Ini beberapa langkah ya untuk melindungi keamanan data di internet. Contoh-contoh yang lain sebenarnya banyak, tapi tidak dijelaskan atau tidak disaringkan secara mendetail di sini gitu. Modus-modusnya gitu. Banyak soalnya soal pencurian data itu kalau kita jabarkan modusnya, modal dusta gitu kan ya. Itu banyak banget soalnya motifnya gitu. Ya Mas, ada pertanyaan Mas atau tanggapan atau apa? Dilanjut ke narasumber kedua langsung, Mas. Oh ini belum selesai Mas. Nanti Selesai. lanjut aja, disambung. Iya ya. Nanti Mas Azam nanti kemarin bilang ke saya bahasanya tuh ya nanti inilah ngimbangin dan nambahin gitu Mas soal materi. Ya. Mungkin saya lanjutkan dulu ya Mas ya. Ya, silakan Mas. Mungkin akan dipersingkat saja karena memang materinya agak sedikit teknikal ini agak sedikit berbeda. Nanti untuk penjelasan meluasnya nanti bisa dilanjutkan di diskusi. Dan ini ada beberapa langkah hacker dapat mencuri dan mengeksploitasi data privasi. Itu hacker juga punya metodologi gitu kan, kayak akademisi gitu. Nggak sembarangan orang-orang peretas itu sebenarnya orang-orang langka gitu. Mereka punya metodologi ya, langkah-langkah untuk mencuri data itu. Ini saya ringkas dari beberapa pengetahuan yang mungkin saya tahu gitu kan. Ini yang pertama ada recognizing, ini atau pen test itu penetasan testing. Banyak sekali kalau mau bilang teknik kali gitu kan, kalau ngomong pen test ada SQL injection, ada clicky checking itu seperti halaman Facebook tapi bukan Facebook gitu. Kayak apa namanya itu, satu halaman tapi halaman itu bukan halaman sebenarnya, itu clicky checking. Macam-macam kalau soal pen test. Kalau kita mau menguji gitu kan, mau di sistem banyak sekali. Misal kita masuk ke login sia sistem informasi akademik suka gitu kan, di situ kan ada data gitu kan, di situ ada login gitu, ada halaman login tapi yang bukan sebenarnya halaman itu. Ketika kita masukkan ya sudah lepas data kita dan masuk ke pihak orang lain gitu. Itu biasanya para pentest itu menggunakan trik ataupun model untuk meretas satu sistem gitu. Ini bahasanya lainnya adalah pengintaian atau riset likelihood. Likelihood itu kemungkinan, jadi semua kemungkinan atau kerentanan yang bisa ditembus ya dijalankan gitu, apapun caranya. 1, 2, 3, bahkan hacker itu luar biasa sekali istiqomahnya gitu. Gagal satu, coba lagi gagal dua sampai berhasil. Salah satunya adalah trik-trik yang tadi saya sebutkan. Kemudian kalau sudah ini ada beberapa tool ya, ini tool teknikal informatika sebenarnya, ini Nmap, Hashping, Altego, Bedrock. Ini sebenarnya untuk pengintaian, untuk memberikan satu bentuk percobaan. Ini website kerentanannya di mana, sistem informasi kerentanannya di mana itu. Ini yang pertama, ini ada melakukan scanning dengan beberapa target yang dituju kayak spotnya, servisnya, hostnya, sistem operasinya apa dan lain-lain. Ini soal teknikal yang kadang-kadang rumit dan mungkin saya percepat saja. Kemudian yang kalau sudah scanning kemudian identifikasi sudah ketemu semua, tinggal gini akses, mendapatkan akses, kemudian ke sistem gitu. Bisa macam-macam di situ, ada bisa menemukan datanya, kemudian memodifikasinya, memodifikasi data, kemudian mencuri data, delete data,
seperti yang dilakukan oleh Bjorka itu kan. Kemudian ada maintaining akses, kemudian menjaga akses. Ketika akses sudah masuk, biasanya nggak langsung ngobrak-ngabrik rumahnya gitu, nggak langsung ngacak-ngacak rumahnya. Biasanya dia pasang kunci dulu di itu supaya orang lain tidak masuk gitu. Ini bisa pakai tools atau alat atau aplikasi gitu kan. Aplikasi rata-rata pakai sistem operasi, makanya Metasploit. Kemudian clearing text, hapus jejak. Ini ya, biasanya kalau hacker atau seorang pen tester untuk mencuri satu data atau eksploitasi data, itu biasanya itu kan macam-macam. Seorang hacker dan beberapa lagi orang-orang yang berbicara soal Bjorka, itu kan ada black hat, white hat, kemudian ada gray hat. Kalau black hat itu kan mencuri data, hal-hal kejahatan gitu. Itu bahasanya hapus log to akses, langsung pergi gitu kan. Tapi kalau white hat biasanya mereka menguji satu sistem atau mereka melakukan satu penetration testing untuk menemukan kerentanan atau vulnerability-nya gitu. Nanti setelah itu kita atau mereka melaporkan kerentanan itu yang white hat. Kalau gray hat itu kemarin kan dijelaskan abu-abu gitu, kemarinnya abu-abu, bisa black hat, bisa white hat. Ini beberapa teknik hacknya ada cross attack, kemudian dictionary attack, kemudian hybrid attack, reversal attack, table, bom 42. Ini yang sering terjadi sekali di DOS attack, kemudian MITM, middle attack, dan carding phishing. Macam-macam ini soal teknikal ya. Pokoknya semua cara yang bisa dilakukan oleh hacker atau seorang peretas atau seorang pencuri data di internet, apapun bisa terjadi, apapun bisa dilakukan sampai ia berhasil. Itu bahasanya sisi positifnya hacker itu ya. Bahasa istiqomahnya itu luar biasa sekali gitu. Ngadep komputernya lama banget gitu. Ini soal teknik ya, soal teknikal. Hacker dapat mencuri data dan mengeksploitasi data privasi. Kemudian ini bab 3 masuk bab 3. Ini memahami ekosistem digital. Bagi orang awam, bukan orang awam sih, bagi pengguna internet lah istilahnya, keumuman, itu kadang-kadang kita tidak menyadari akan pentingnya data privasi kita yang secara tidak langsung kita masuk ke dalam ekosistem digital. Bagaimana sih cara kerjanya internet gitu kan? Bagaimana sih saat ini kita gunakan kan ini Google Meet gitu kan? Di saat kita sedang jenuh, kita nonton YouTube dan lain-lain. Nanti cara kerjanya bagaimana? Ini sebenarnya saya membuat kerangka ini secara garis besarnya saja, tidak secara detailnya gitu. Ini cara kerja internet. Ini kita istilahkan, ini ada pusat data server Google, gitu kan di sini. Nah, kemudian server Google mengirimkan data melalui kabel fiber optik. Nah, fiber optik ini panjangnya luar biasa sekali antar negara. Penyedianya perusahaan tertentu. Kalau kita mau gali lebih lagi internet soal data, ini soalnya data kita disimpan di mana? Disimpan di server, siapa yang milik siapa milik Google gitu kan. Nah, dikirimlah melalui kabel fiber optik. Kalau kita jelaskan fiber optik maka cukup lama gitu kan, kita jelaskan. Nah, fiber optik nanti nyambungnya ke SP ini internet service provider, Telkom, seperti Indosat Koredo, dan lain-lain. Salah satunya di balik kita katakan ini ada pemerintah Indonesia. Saya tidak sebutkan gitu. Nah dari sini provider Telkom, IndiHome Telkom kan untuk layanan sana luarnya. Nah, IndiHome untuk jaringannya dengan WiFi-nya dan beberapa layanan yang lainnya banyak sekali gitu, kayak bisa kita cari layanan-layanan internet gitu ya, sudah beredar di masyarakat. Mereka ini masuk ke dalam kelompok internet service provider. Mereka memberikan internet protokol, kemudian menyediakan juga domain name system, domain name server, domain name system server ya. Mereka menyediakan ini semua.
Kemudian dari Telkom ini pengguna ini kan ada pakai mobile gitu kan, ada laptop, ada PC. Itu biasanya masih beberapa aplikasi kan di sini kan. Nah, ketika si alamat IP ini memberikan satu request misal cari video A gitu kan. Nah, IP DNS kemudian menjadi domain gitu. Ini DNS itu kayak apa ya? Kayak nomor unik. IP juga kayak nomor unik. Di setiap perangkat itu ada IP, ada DNS pasti dari penyedia internet atau ISP. Mereka memberikan request misal video A, maka mereka akan meminta ISP untuk mencari data ke server. Ini Google, ini Facebook, sama gitu. Ini saya sebut secara analisis gitu kan. Ini adalah jaringan terpusat. Ini gitu. Karena saya ada beberapa kajian berkait server ya. Ini server terpusat. Jadi servernya itu mesti satu. Kalau internetnya mati ya mati semua. Kalau listriknya mati ya mati semua gitu. Makanya ada beberapa berita server di beberapa negara ada yang mati kemudian mengakibatkan internet ke Indonesia itu terhambat. Ya kayak gini seperti ini. Mereka berjalan seperti ini. Ini secara garis besar internet. Ini hanya beberapa layanan ya, hanya beberapa contoh kecil rangka kerja internet itu. Sebenarnya ada satelit gitu, tapi tidak efektif untuk mengirimkan data, berbagai data ataupun banyaknya data yang di-request oleh konsumen. Itu akan menyebabkan tidak efektif. Soalnya mereka dikirim melalui gelombang elektromagnetik. Mereka coba kalau nggak percaya lah, kalau masa internet seperti itu kan gitu kan, misal coba cari informasi aja bagaimana kita nyambung ke YouTube gitu aja, mesti ada kabel di sini, mesti ada kabel. Ini kan sebenarnya topologi secara secara garis besar. Kalau topologi secara mendetailnya ya kita jelaskan ya, mungkin itu rumit lagi, detail lagi, ada hard, ada switch gitu kan. Di sini mesti ada gitu. Ini secara teknikal gitu kan. Ini secara orang umum menangkap seperti ini aja gitu. Oh berarti data kita disimpan di server gitu aja. Ketika kita request melalui aplikasi, melalui web, melalui layanan yang mereka lakukan, misalnya Facebook, Google, maka kita akan request datanya ke server gitu. Itu gambaran umum internet. Gitu. Misal kita pengen internet mandiri, Kang bisa nggak gitu? Misal satu desa, ya tetap aja nggak bisa. Tetap aja nggak bisa. Kita sudah dijajah oleh teknologi. Kita sudah dimasuki doktrin teknologi atau layanan-layanan yang sudah menjamu di masyarakat. Tetap saja kalau misalnya kita bikin internet di satu desa, misal di satu kecamatan atau satu kabupaten atau kota gitu, tetap saja kita tidak akan lepas dari Instagram gitu kan, WhatsApp. Kalau kita misal pengen bikin internet di satu desa atau Indonesia istilahnya gitu kan, maka kita lepaskan ini semua, aplikasi ini semua. Telegram itu kan ke luar negeri, Instagram kan luar negeri, YouTube kan luar negeri. Kalau Indonesia mau gitu, mau bikin internet sendiri gitu kan ya, bikin layanan sendiri gitu kan, bikin layanan sendiri. Nah kan ini kan soal resource, soal SDM yang belum terpenuhi gitu kan. Kalau Cina mungkin mampu dan mereka saat ini mampu, mereka tidak melakukan atau memblokir beberapa layanan itu. Bisa saja karena mereka SDM-nya sudah mampu dan bisa memberikan layanan ini. Itu ya. Internet bisa dipercepat ya. Nah, waktu terbatas. Oh ya Mas. Iya Mas. Dipercepat karena memang ini soal waktu ya, waktunya sudah nggak kerasa, waktunya sudah agak sedikit lama ya. Ini soal teknik, soal cara kerja internet. Kemudian ini saya memberikan satu contoh di industri advertising. Ini contoh Instagram, TikTok, Facebook yang sudah kita gunakan gitu. Ini layanan Google banyak sekali. Ini salah satu layanan yang mereka gunakan dan mendapatkan uang atau pendanaan. Mereka melakukan ini karena memang ada trust dan layanan, ada kepercayaan dan juga ada tujuan layanan gitu. Ya, masyarakat
ketika sudah diberikan satu layanan kan biasanya trustnya muncul atau trustnya kepercayaannya semakin semakin meninggi gitu. Ini layanan Google, mereka bikin layanan namanya tool marketing untuk perusahaan, pebisnis, pengusaha. Mereka bikin layanan lagi untuk kreator, blogger, youtuber, konten kreator lainnya, website yang menjamur di internet, itu semuanya di sini konten kreator. Kita mau baca situs A, kita mau cari informasi A, B, C, D, pasti ada iklan. Ini konten kreator. Mereka akan dibayar ketika sudah memenuhi syarat daripada Google. Nah, kita ini pengguna sendiri di sini. Kan? Ini industri advertising yang luar biasa sekali besarnya. Yang mungkin secara tidak terasa kita gunakan setiap hari, muncul iklan dan lain-lain. Itu sebenarnya di sini ekosistemnya. Marketing, Google Ads, kemudian YouTube, Google Chrome, dan lain-lain di sini sudah menjamur. TikTok, Instagram, Facebook, muncul semuanya iklan. Nah, sebenarnya ini ekosistemnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya dana dan duit, cari duit gitu kan. Mereka mencari menjaring uang masyarakat dunia. Intinya gitulah. Ini ekosistem digital ya, yang perlu kita mungkin sedikit pahami supaya kita bisa lebih memahami. Oh, ini loh tujuannya internet, memberikan membuat satu wadah ekosistem sehingga memunculkan satu komunitas besar di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya di balik itu macam-macam itu kan salah satunya untuk industri advertising. TV sudah bergeser gitu kan, radio sudah bergeser, sekarang internet gitu kan, masuklah advertising atau periklanan gitu kan. Makanya ada YouTuber yang kaya raya dan lain-lain, itu konten kreator dan mereka adalah sebenarnya partnernya Google gitu. Itu soal contoh kecil soal ekosistem industri advertising digital. Ini soal literasi digital ya, mungkin Mas Noval nanti akan menambahkan soal literasi digital lebih detailnya lagi, atau nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Silakan Mas Noval untuk bagian 4 dan juga bab yang kelima gitu. Silakan Mas, saya serahkan ke Mas moderator Mas Fadli. Ya, bisa dipersilahkan kepada Mas Noval Azam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya, Mas? Wabarakatuh. Jelas, Mas. Kalau bisa on ya, terima kasih pada on cam. Ya. Siap, Mas. Sinyal saya lagi apa? Lagi kurang stabil, Mas. Oh, ya, Mas, ini mohon maaf Mas. Mas, mohon maaf tadi nggak on cam karena memang sinyalnya agak sedikit susah gitu. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa Mas, dimaklumi. Nanti aja Mas on camnya Mas. Oh iya, nanti maklumi. Langsung aja Mas ya, karena tadi terkait dengan teknis sudah dijelaskan oleh Mas Batul terkait dengan teknologi informasi. Saya di sini akan menjelaskan materi ini sesuai dengan perspektif yang saya miliki, sesuai dengan kacamata yang saya miliki, yaitu kacamata agama maupun pendidikan. Karena saya background S1 saya itu di PAI, Mas, pendidikan agak Islam. Di sini agak, Mas, bukan Islam ya. Agak Islam, baru agak. Soalnya Islam saya belum kafah, Mas, belum sempurna. Hanya agak Islam. Sebelum saya membahas mengenai literasi digital, ya, literasi digital kan lahir dari perkembangan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi itu melahirkan literasi digital. Agar kita itu benar-benar sehat dalam bermedia, sehat dalam berdigital, baik dalam berdigital, beradab, bermoral dalam berdigital. Subjeknya itu santri. Sebelumnya saya akan menjelaskan santri, singkatnya santri itu apa. Jadi santri itu kan orang yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Singkatnya itu. Jadi orang yang pernah belajar di pondok pesantren itu namanya santri. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, banyak instansi-instansi di luar pesantren itu membuka TPA, kilatan. Dan mereka mengklaim bahwasanya mereka santri. Oke, saya setuju mereka santri, tapi santri yang honoris causa, Mas. Jadi bukan hanya dokter saja yang honoris causa, tapi santri juga ada yang honoris causa. Itu terkait dengan santri ya. Jadi santri itu juga ada singkatannya, Mas. Jadi santri itu kan terdiri dari 6 huruf. S itu kan setia, Mas.
Jadi semua santri itu ya harus setia, Mas. Setia pada kiainya, setia pada Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Kemudian A itu antri. Antri itu kan santri kan kesehariannya kan antri, Mas. Ya, ketika makan antri, mandi antri dan lain sebagainya. Itu kan melatih kesabaran juga. Kemudian N itu ngintip, Mas. Ngintip, Mas. Kalau ada santri putri ngintip. Begitu pula santri putri, Mas. Ketika ada santri putra juga ngintip. Kayak Mas Batul juga ya itu, Mas, sama, Mas, ngintipan, Mas. Kemudian T itu teduh, Mas. Nah, ini teduh. Memiliki pandangan dan hati yang teduh. Ya, yang guna yang guna ilal ummah bi'ani rohmah, dengan pandangan kasih sayang. Kemudian R itu rotu jannah, Mas. Jadi bahagia dunia dan akhirat. Agamanya baik, dunianya juga baik. Juga harus menguasai teknologi informasi dan sebagainya. Yang terakhir nih kayak Mas Batul Mas idaman, Mas. Kayak Mas Batul Hilmi idaman itu. Karena beliau juga dari PAI tapi beliau berani hijrah ke IT, itu kan sangat luar biasa sekali. Terkait dengan literasi digital. Literasi digital kan lahir dari perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu kan lahir dari pengamatan manusia terhadap fenomena-fenomena alam. Jadi di Al-Quran sendiri kan dijelaskan bahwasanya sakhor lakum mafis samawati mafil ard. Bahwasanya Allah itu menundukkan apa yang ada di alam raya ini kepada manusia. Bagi manusia yang mau berpikir, menganalisis, membaca terkait dengan alam raya ini. Jadi melalui pengetahuannya, ya, seorang itu bisa menciptakan sebuah teknologi. Kemudian saya pernah baca juga terkait dengan literasi digital ini. Literasi digital itu tidak pasti akan ada kaitannya dengan perkembangan teknologi. Ya. Saya pernah baca bukunya Dr. Mukawim, Self Transforming, ya, bahwasanya literasi digital ya, itu adalah pengetahuan dan kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan media digital maupun alat-alat komunikasi yang lainnya. Ya. Jadi bagaimana kita itu tadi, Mas, ya, apalagi sebagai seorang santri, Mas, kita harus baik, bijak, kemudian sopan, beradab dalam bermedia. Ya, al-muhafadzatu ala qadimi sholihnya dalam digital harus kita terapkan sebagai seorang santri. Itu terkait dengan literasi digital, Mas. Jadi literasi digital itu bagaimana kita tuh paham terkait dengan penggunaan digital dan pemanfaatannya. Bukan hanya paham menggunakan tapi juga memanfaatkannya. Karena berbicara mengenai digital, ada kalimat bijak yang mengatakan man behind the gun, kan gitu. Bukan the gun tapi the gun, Mas. Bahwasanya mindset pengguna sebuah alat lebih menentukan segalanya. Jadi kan sebuah alat, platform digital, WA, IG, YouTube, dan lain sebagainya, itu kan alat, cuma alat, dan itu netral, dan itu bersifat netral. Yang tidak netral itu penggunanya, Mas, orangnya. Karena setiap orang itu pasti memiliki tujuan atau motif-motif masing-masing, kepentingan-kepentingan yang berbeda. Jadi terkait dengan media sosial ini ketika saya menjelaskan itu media sosial itu ibarat pisau bermata dua, Mas. Bisa membawa manfaat dan bisa membawa madarat. Sebagai seorang santri kan harus benar-benar bisa membawa manfaat. Apalagi di era sekarang itu era di mana perang digital itu harus benar-benar kita gencarkan sebagai seorang santri. Jadi menjadi buzzer kebaikan, Mas. Buzzer kebaikan bagi seorang santri. Kemudian jadi penyakit daripada media sosial. Kalau andaikan ini mohon maaf ya berbeda dengan slide karena slide-nya yang membuat Mas Batul. Ya saya nanti biar ditambahkan oleh Mas Batul ketika nanti ada yang kelewat atau ada yang keliru nanti. Saya di sini cuma membicarakan mengenai kacamata saya. Jadi saya memandang dengan kacamata pendidikan maupun agama. Jadi manusia sendiri kan diberikan dua amanah oleh Tuhan. Yang pertama kan amanah ilahiyah, samawiyah muqaddasah. Itu berkaitan dengan amanah langit. Alamat teks-teks suci, teks-teks murni suci lah. Ya, seperti syariah, kemudian akidah, kemudian dan lain sebagainya.
Intinya berkaitan dengan hubungan hablum minallah. Kemudian amanah yang kedua, yakni amanah insaniyah. Ya, amanah insaniyah. Amanah ini berkaitan dengan sakofah dan hadorah. Sakofah dan hadorah berkaitan dengan saintifik, perkembangan teknologi informasi, humanity, adat istiadat dan sebagainya. Jadi santri itu harus kayak gitu, Mas. Karena kita dibebankan oleh dua amanah itu. Khususnya manusia, khususnya santri nih. Yang pertama amanah itu tadi, yang kedua amanah terkait dengan amanah sakofiyah hadoriyah, amanah yang berkaitan dengan manusia. Jadi bagaimana kita bisa berperang, bukan berperang sih, bagaimana kita bisa memanfaatkan platform-platform digital yang ada. Kalau bisa sampai menciptakan platform-platform yang ada, menciptakan platform baru yang itu bisa mengedukasi, yang itu bisa kontennya itu bisa menarik minat, yang memberikan edukasi juga terhadap masyarakat umum. Karena sangat bahaya sekali di era sekarang, Mas. Apalagi mendekati era-era politik. Era politik kan ada sentimen-sentimen yang itu para politikus itu kan dia itu mengedepankan orang-orang yang ahli di bidang IT, Mas, konten kreatif dan sebagainya. Jadi ada istilah GOL, ya. Jadi mereka itu yang sengaja dipesan oleh beberapa orang atau kelompok, baik itu dalam politik, agama maupun sosial dan sebagainya, untuk mengirimkan opini pada sesuatu masyarakat yang mana mereka itu menganggap benar dirinya sendiri. Dan ketika itu dikonsumsi oleh publik, itu kan sangat berbahaya. Makanya seorang santri benar-benar harus bisa mensaring sebelum men-sharing. Mensaring informasi sebelum men-sharing. Karena ketika ini terjadi terus-menerus, ini apa yang GOL tadi itu di bawah buzzer. Jadi GOL itu buzzer yang moderat lah. Tapi kan dia menganggap dirinya itu benar sendiri, Mas. Maka demokrasi ini kan bisa, kalau kayak gitu terus, itu kan bisa terancam oleh perangkat-perangkat atau platform-platform yang ada. Bagaimana kebenaran itu dikalahkan oleh pola netizen rahimahumullah, Mas. Bisa dikalahkan oleh itu, Mas. Jadi kebenaran-kebenaran yang dibangun itu bisa dikalahkan oleh itu semuanya. Dulu orang tidak percaya COVID. Ya. Karena media memframe bahwasanya COVID ini buatan dan sebagainya. Tapi ketika COVID ada, semua pada ketakutan. Dan ini bahaya sekali framing media ini ketika kita tidak bijak dalam atau tidak mensaring sebuah informasi. Kemudian terkait dengan perkembangan teknologi informasi ini kan banyak sekali manfaat dan madharatnya, Mas. Terkait dengan manfaatnya banyak sekali yang telah tadi disinggung oleh Mas Batul itu sendiri, bahwasanya kita berkat perkembangan teknologi informasi kita bisa mencari informasi di situ, di Google dan sebagainya. Kemudian kita bisa menambah wawasan ketika ada perkembangan teknologi informasi. Jadi kita baca buku itu, cari referensi itu ya lewat Google bisa sekarang. Dulu kan harus cari buku dan sebagainya. Mempermudah komunikasi itu kan juga mempermudah kita. Kemudian ada digital kreatif yang tadi disinggung oleh Mas Batul. Bagaimana seorang santri itu harus bisa menjadi pejuang-pejuang ataupun aktivis digital yang itu menyebarkan kebaikan. Kemudian untuk tantangannya itu sendiri kan, tantangan dalam bermedia sosial itu kan banyak sekali. Salah satunya kan arus informasi yang banyak. Saking banyaknya kita bingung memilah dan memilih. Jadi semuanya itu ada di Google. Bahkan Ayang pun mencari Ayang itu lewat Google bisa, lewat platform-platform juga bisa. Jadi Mas Batul itu sering mencari Ayang lewat itu, Mas Batul. Wah, ini bahaya ini, malah mencari Ayang ini. Aduh. Ini banyak sekali pokoknya. Itu ya itu tadi efek negatif maupun positif dalam dari perkembangan teknologi. Kemudian konten-konten negatif itu banyak sekali. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih itu sangat bahaya sekali. Hanya kata salah satu tokoh filosof, Jürgen Habermas, salah satu orang yang bermadzhab Frankfurt, beliau mengatakan bahwasanya diam.
Suaranya hilang. Ini Mas Azam lagi trouble sepertinya sinyalnya. Lagi keluar rumit ini ya. Ya, mohon maaf ya, sinyalnya agak sulit. Iya, Mas. Saya lanjut. Menurut Jürgen Habermas, salah satu orang yang bermadzhab Frankfurt, beliau mengatakan pentingnya adanya ruang publik yang sehat. Diberatkan sebagaimana warung kopi, di mana orang itu bisa bercengkrama, berdiskusi bersama secara setara dan sehat, membahas berbagai hal, isu-isu terkini dan lain sebagainya, tanpa adanya tekanan. Ruang digital ini diharapkan menjadi ruang yang kayak gitu, Mas, yang tidak ada tekanan, demokratis dan lain sebagainya. Tapi realitanya kan enggak, apalagi di era sekarang mendekati tahun-tahun yang sensitif, bagaimana sentimen dikedepankan dan lain sebagainya, itu sangat bahaya sekali. Makanya harapannya ruang digital itu menjadi sebuah platform ataupun sebuah ruang yang kita bisa itu tadi ngobrol secara sehat tanpa adanya tekanan, demokratis dan sebagainya. Terakhir dari saya cuma menambahkan Mas Batul tadi, ada beberapa kalau di dalam Indonesia kan ada 4 pilar dalam bernegara, ada disingkat menjadi PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang dan NKRI. Dalam bermedsos juga ada 4 pilarnya, Mas. Ya. Saya dulu pernah ikut literasi digital yang diadakan Kominfo, bahwasanya 4 pilar bermedsos ini, yang pertama budaya digital. Ya. Budaya digital itu bagaimana budaya asli Indonesia, gotong royong dan lain sebagainya, ramah tamah, itu kita terapkan di media sosial, diterapkan di platform digital. Karena kadang-kadang dalam dunia digital itu ada penyakitnya, Mas. Ada, menurut salah satu Perdana Menteri asal Jepang, Shinzo Abe, beliau mengatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial itu banyak sekali. Seperti halnya dehumanisasi. Ya, di antaranya yaitu seperti FMO, ya, fear of missing out. Ya, FMO itu ditandai dengan gelisah berpisah dengan alat teknologi seperti smartphone. Ketika kita bangun tidur kan, yang kita cari pertama pasti smartphone. Itu. Kemudian ada gejala NDP, Narcissistic Personality Disorder. Ya. Ini narsis, cari muka dan lain sebagainya. Kemudian ada social climber, SC. Ya, SC ini ya pansos, ya. Karena banyak sekali sekarang itu yang pansos. Ya, terkadang yang di media sosial itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Kemudian untuk budaya digital yang kedua, yakni aman bermedia. Dengan yang telah disampaikan oleh Mas Batul tadi, kita harus menjaga privilege kita, privasi kita. Ketika kita galau ya jangan post di IG, di status dan lain sebagainya. Karena kabar tersebut akan cepat menyebar. Aman bermedia, kita aman bermedia saja. Ketika kita ada hacker kemarin, ada Bjorka itu, kok kita bisa diretas semuanya. Kemudian ada salah satu statement daripada salah satu tokoh juga, agar kita itu pandai-pandai menyimpan NIK. Oh, kita daftar kartu perdana lewat HP itu kita mencantumkan NIK kita. Makanya kan itu kan statement yang kurang tepat menurut saya. Kemudian yang ketiga, etika dalam bermedia. Tadi etika tadi, al-muhafadzatu ala qadimi sholihnya harus benar-benar diterapkan dalam bermedia sosial. Ya, jujur, kemudian apa adanya, kemudian menyebarkan kebaikan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, cakap bermedia. Cakap bermedia ini ya tadi, selain tahu penggunaannya, juga harus tahu juga harus memberikan dampak positif dalam diri kita, memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin itu, Mas, singkat dari saya. Saya hanya menambahkan sedikit dari Mas Batul. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyampaikan materi terkait literasi digital, peran dan
upaya santri dalam peta media digital. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Untuk cermin pertama, kami buka 3 pertanyaan dulu. Ini sudah ada chat yang sudah masuk ya, atas nama Sai. Saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum, izin bertanya. Dalam dunia digital tertentu tidak luput dari yang namanya fraud. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana mengimplementasi fraud detection dalam bidang data. Ini mungkin pertanyaan untuk yang Mas Badul. Ya. Yang kedua, apa santri dapat memiliki impact atau dampak yang kuat dalam memberikan suguhan hal baik atau kontribusi positif ya, atau malah santri sebenarnya nggak perlu ada peran dalam dunia digital karena pada dasarnya diri sendirilah yang mengontrol dan memfilter terkait apa yang dilihat sehingga peran siapapun tidak diperlukan. Itu pertanyaan dari satu orang ya. Ini mungkin bisa dijawab atau dihimpun dulu, Mas. Ya, dihimpun dulu. Oh ya. Silakan kepada teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung on audio. Oke. Baik. Mas moderator. Ya, silakan Mas Wahyu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, tadi ada pemandangan yang kurang menarik ya kali ya. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya. Soalnya ya gitu, istri tidak tahu bahwa sebenarnya lagi on cam. Jadi mohon maaf. Ya. Baik, mungkin yang pertama saya perlu bertanya kepada Mas Badul dengan Mas Azam. Ini langsung pertanyaan sekaligus dan spontanitas harus dijawab ya. Bagaimana kabar Mas Badul dengan Mas Azam ini? Sehat? Alhamdulillah Mas. Sehat, Mas. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Tahun kemarin ya, di tahun 2021, sebelum saya ikut program beasiswa santri berprestasi ini, ketika saya menerima buklet beasiswa itu ada 3 jurusan yang dibuka dari 2 kampus, yaitu IT dengan MPI dan bisnis halal. Ini dari 2 kampus ya. Jadi saya sempat berpikir kalau saya ngambil jurusan bisnis halal, S1 saya tidak sesuai. Soalnya kan S1 saya akidah filsafat. Kemudian mau ngambil IT juga, nampaknya juga tidak sesuai. Tetapi ketidaksesuaian itu sebenarnya saya sangat berharap kepada jurusan ini yang IT memang menjadi sasaran utama saya. Tetapi dengan pertimbangan artinya saya membatin lebih lama dan saya menyatakan bahwa nampaknya saya tidak sesuai untuk bisa masuk ke IT itu. Kenapa? Karena tidak punya gagasan yang brilian, kemudian tidak punya dasar gitu untuk bisa masuk ke IT. Makanya Mas Azam dengan Mas Baduni ya saya kira mampu challenge dirinya untuk mengambil jurusan itu, jurusan IT. Entah background S1-nya adalah pendidikan. Berbeda dengan saya memang yang dari S1 filsafat, ya saya kira yang tidak terlalu tersesat bagi saya adalah ngambil jurusan MPI itu, manajemen pendidikan Islam. Ya baik, kaitannya tadi terkait dengan literasi digital ya, ini sangat artinya menarik ya. Literasi digital, kemudian kita kaitkan dengan bagaimana upaya santri meminimalisir
peran, artinya di pada dunia digitalisasi itu harus punya peran juga di situ. Dia harus mengambil bagian. Makanya mindset yang harus tertanam pada seorang santri harus mindset digital itu. Ya, baik. Jadi ini ya, saya tadi sempat mendengar oke, ini pertama menjadi kritikan dulu ya, dari apa yang dipaparkan tadi oleh Mas Azam, bahwa ruang publik itu harus memang dibangun. Ini sesuai dengan eh, paparan dari atau pendapat dari Habermas sendiri sebagai seorang pakar apa ya, paradigma komunikatif itu. Jadi Habermas itu memang betul ya disampaikan bahwa dia adalah pakar komunikatif yang bermazhab Frankfurt. Jadi dia adalah generasi kedua sebenarnya dari mazhab Frankfurt itu. Tetapi bagi saya ini yang menjadi kritikan bahwa ruang publik sebenarnya sudah binasa di era ini. Ini artinya perlahan-lahan sudah akan binasa. Kenapa? Karena kita sedang diajak ke dunia digital, dunia di mana sesuatu itu disimulkan masuk ke simulakra, kalau kita pakai Zambaudria ya, di simulakra semua. Jadi ini adalah salah upaya di mana kita dibawa ke satu dunia yang memang tidak ada penderitaan. Ya, artinya ketika kita hidup di dunia realitas ini, kita seolah-olah bahwa penuh dengan kesemrawutan, penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Maka salah satu upaya itu kita diajak ke dunia digital. Oke, itu yang menjadi kritikan pertama. Kemudian pertanyaan saya, tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Badaul terkait dengan mobile banking. Mobile banking ini memang menjadi sasaran empuk sebenarnya para cyber, para hacker, karena terbukti kasus tahun 2014 kemarin, Bank Sentral Bangladesh itu sampai dirampok dia punya aset itu sampai 1 triliun kalau nggak salah itu. Itu bisa dicek ya, bagaimana kekuatan digital. Makanya ya, pada tahap pencairan beasiswa ini sejak tahun 2021 sampai 2022 ini, ya kan saya ini sudah mahasiswa ongoing. Jadi saya memang tidak pernah memasang m-banking itu. Kenapa? Karena saya memang berpikiran bahwa data-data pribadi kita ini akan permanen loh sebenarnya pada dunia digital, sekalipun sudah dihapus. Ya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Badalu itu terkait dengan cloud yang awan itu, karena ini hanya sekedar informasi yang saya dapat bahwa verifikasi data yang kita lakukan di dunia digital itu akan permanen. Makanya jangan salah kalau bank sentral Bangladesh, kemudian Bank Malaysia itu sampai dirampok dia punya aset itu. Ini kan sangat berbahaya sebenarnya. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya tidak menggunakan mobile banking atau m-banking, supaya transaksinya begitu. Ya saya lebih mudah untuk memakai ATM dan sebagainya. Mohon maaf, Ya, itu bisa jelaskan aja Mas pertanyaannya, biar nggak bertele-tele. ya. Ya. Ya itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Mas Badul terkait dengan mobile banking itu. Kaitannya dengan awan itu ya, kaitannya dengan awan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin apa ada pertanyaan lagi? Satu penanya lagi bisa langsung dijawab setelah itu. Saya bertanya. Silakan Mas Said. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya akan bertanya terkait etika dalam bermedia, Mas. Berarti ini saya tujukan ke Mas Noval ya, Mas Noval Azam. Jadi saya ingin tahu sebetulnya bagaimana sih etika kita di dalam bermedia. Salah satunya Instagram, TikTok, lain sebagainya. Nah, apakah pansos itu atau pamer-pameran ya, atau pencitraan di media sosial itu kira-kira kalau menurut agama halal atau tidak? Maksudnya boleh atau tidak sih sebenarnya? Kan pelaku atau yang bermedia itu kan tidak hanya kalangan santri ya, bahkan kiai juga kan gitu ya.
Kira-kira bagaimana tanggapan Mas Noval terkait itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada seluruh penanya yang untuk narasumber. Apakah sudah bisa menangkap pertanyaan dari penanya yang kedua, pertama, kedua, maupun ketiga? Iya Mas. Iya, bisa Mas. Ya, untuk waktu pada narasumber silakan menjawab. Ya, mungkin Saya dulu Mas ya. Saya dulu Mas. Ya, Saya Mas. akan mungkin bisa diulangi Mas pertanyaannya supaya bisa terhubung gitu. Lebih jelas. Untuk masa itu pertanyaannya yang pertama tentang bagaimana implementasi fraud detection dalam bidang data. Yang kedua tentang bagaimana kekuatan impact dari suguhan yang baik seorang santri, atau tidak ada peran yang perlu diberikan karena kembali kepada kontrol masing-masing. Untuk yang kedua terkait tadi kritik terhadap ruang publik, ya. Yang kedua tentang mobile banking, ya. Bagaimana dalam pandangan pemateri terkait kebocoran data yang pernah terjadi di salah satu negara. Bagaimana kita mengamankan data keuangan yang sangat urgent tersebut. Untuk yang ketiga, tentang etika media massa yang ditujukan pada Mas Noval Azam, tentang pencitraan di media massa itu sebenarnya seperti apa yang perlu disikapi. Ini Mas. Ini Mas. Saya dulu Mas dulu ya. Saya Maksudnya gini Mas. ya, Maksudnya gini, mohon maaf. Jadi ini kan pertanyaan banyak ya. Tadi udah di list oleh moderator. Bagusnya supaya mungkin peserta bisa menangkap secara list ataupun secara continue gitu, satu persatu. Moderator memberikan satu pertanyaan aja dulu, kemudian dijawab oleh misal Mas Azam ataupun saya gitu. Jadi nggak terlalu bercampur gitu Mas. Satu dulu gitu, nanti dijawab gitu. Ya, untuk yang pertama dulu silakan dijawab tentang fraud detection, Mas. Oh ya. Iya, Mas. Ini soal fraud detection ya. Sebenarnya pada big data gitu. Soalnya terkait big data saya agak kurang kurang mendalami ya terkait big data. Kadang-kadang ya memang teknik informatik itu kan jangkauan atau cangkupannya luas sekali gitu kan. Mungkin saya memberikan rekomendasi terkait fraud detection gitu ya pada big data. Karena pengelolaan yang sangat besar, piece of data yang sangat besar, terkadang ketika kita menganalisis fraud, hal-hal anomali itu, hal-hal unsur penipuan dan lain-lain, itu kan sebenarnya ketika dilakukan secara manual, misal by survei, by opinion dan lain-lain, itu kan sulit sekali ketika kita menfilter fraud detection itu. Lama dan mungkin butuh waktu. Ini pandangan saya terkait fraud detection pada big data gitu. Misal kita lakukan satu audit. Nah, audit. Biasanya kan audit kan by human gitu kan. Misalkan gitu. Kalau fraud detection dilakukan menggunakan misal bantuan software, itu kayaknya lebih efektif. Seperti ada TABK itu kan, kayak ada software teknologi audit berbasis komputer, itu kan bisa dilakukan gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi gitu untuk memberikan satu bentuk detection ataupun deteksi bahwasanya ada fraud gitu. Itu sih Mas, itu terkait rekomendasi saja gitu, karena saya tidak mendalami secara detail terkait big data gitu. Nah, intinya saya memberikan rekomendasi adanya audit berbasis etik saja.
misal bantuan software dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kan setiap apapun dalam dunia teknologi itu mesti ada tools. Mesti ada tools. Kalau fraud detection itu dilakukan secara manual itu akan sulit dan mungkin human errornya lebih tinggi tingkat penilaian ketika memang menggunakan satu audit manual. Nah, saya menyarankan ketika akan melakukan fraud detection itu menggunakan audit berbasis IT gitu. Ada kok, kayaknya sepertinya ada. Ya, itu Mas, itu rekomendasi saya Mas. Dari jawaban atau dari pertanyaan yang nomor 1. Untuk yang Mas Batul ada terkait ATM banking yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu. Mohon Mas, Mikrofonnya. mikrofonnya Mas Fadlu. Untuk Mas Wahyu. Mikrofonnya Mas Fadlu. Gimana Mas? Oh, mikrofon. Iya, mohon maaf. Ya. Kemudian terkait ATM banking yang disampaikan tadi. Ya. Oh, terkait ATM banking ya Mas. ATM banking maksudnya ini gimana ATM banking? Mobile banking atau mobile banking ya, mohon maaf. Oh, mobile banking. Itu kan sebenarnya gini Mas. Perbankan memberikan fasilitasi gitu ya kepada pengguna nasabah terkait akses. Nah, terkait akses ini sebenarnya itu nggak ada masalah, Dalam artian tadi kan saya nggak mau nih pakai mobile banking, takut datanya disalahgunakan dan lain-lain, takut datanya bocor dan lain-lain. Memang itu satu langkah preventif, tapi kan itu terlalu dalam artian terlalu langkah lebih luas gitu. Perbankan punya aturan sendiri, ada undang-undang yang mengatur terkait data nasabah. Biasanya yang terjadi di masyarakat itu Mas ya, soal mobile banking atau kecolongan data nasabah. Ketika bank misalnya menyebarkan data kita itu sebenarnya sudah melanggar undang-undang. Ada kok undang-undangnya, ada kok aturannya gitu. Yang ikut ke OJK gitu. Itu soal data nasabah. Mau nggak mau kan kita kan mau nggak mau kan NIK kita serahkan kan, KTP kita serahkan kan. Kemudian data-data pribadi seperti nomor telepon kan kita serahkan. Ya datanya ya mau nggak mau kita di bank gitu kan. Karena apa? Karena kita sebagai pelanggan mau nggak mau ya kita harus serahkan itu. Cuma di balik itu ada perlindungan data nasabah, tetap ada aturan. Nah, terkait mobile banking biasanya yang terjadi di masyarakat itu ya, biasanya itu kelalaian dari sisi user. Gitu. Seperti adanya phishing ya, adanya tautan yang tidak dikenal kemudian kita masuk gitu kan. Adanya teknik social engineering itu kan sebenarnya kan sisi keamanan bukan dari pihak perbankan. Bukan dari pihak perbankan. Akan tetapi biasanya kelalaian daripada sisi pengguna ini yang mungkin perbankan kurang memberikan langkah-langkah tertentu ataupun edukasi lah kepada masyarakat gitu. Tapi kemarin juga ada satu kasus ya, salah transfer. Nah itu kan ada satu kasus salah transfer kemudian perbankan bahasanya loading itu menanggapi itu semua. Itu sebenarnya kan satu sama pihak lain satu sama lain itu sebenarnya harus berkesinambungan gitu. Terkait mobile banking ya nggak ada masalah sebenarnya, cuma kadang-kadang kita harus upgrade lagi terkait penggunaan akses itu kepada kita gitu. Dalam artian kita harus mencari informasi nih bagaimana data kita bisa aman gitu dari sisi kita. Kalau dari sisi perbankan itu sudah ada regulasinya gitu. Kalau dari sisi kita itu bagaimana gitu, kan banyak sekali soal kecolongan transfer dana yang memang mereka nggak transfer kemudian ditransfer pada orang lain. Itu sebenarnya dari sisi kita. Mungkin itu Mas soal mobile banking. Jadi ya yang nggak ada masalah sebenarnya. Soal digitalisasi finance itu kan di Indonesia kan sudah menjamur seperti fintech sudah banyak sekali seperti kayak Dana. Kemudian sekarang kita daftar perbankan nggak sampai ke cabang itu kan cukup online dan lain-lain. Itu sebenarnya kan perubahan teknologi ya harus kita ikuti. Cuma
kita prepare-nya atau langkah preventifnya itu yang tetap kita harus hati-hati gitu. Harus hati-hati menjaga data kita di sisi user atau di sisi pengguna gitu. Itu sih Mas sama mobile banking. Ya, mungkin bisa untuk Mas Batul, ada diskusi mungkin dari Mas Wahyu menanggapi terkait ATM banking. Kalau nggak ada, ini ada juga. Iya, Ya, silakan Mas. ya, mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Mas Badalul, artinya saya cukup memuaskan lah terkait dengan itu. Bagaimana kemudian pihak dari bank itu bisa mensosialisasikan terkait bagaimana keamanan dari mobile banking ini. Tetapi terkait dengan fenomena Bank Sentral Bangladesh, kemudian fenomena yang awan itu, yang cloud itu belum dijelaskan sebetulnya. Jadi saya masih perlu penjelasan yang detail mengenai itu sebetulnya. Mungkin bisa di kolom komentar, menarik juga. Jadi di kolom komentar saya melihat Mas Sai itu menjawab soal itu, yang HK itu saya tidak tahu HK itu apa. Jadi mungkin bisa diberikan kesempatan kepada Mas Sai untuk menjelaskan pada forum ini. Iya, silakan. Mungkin bisa berkaitan ya ini. Mas Sai bisa open mic, Mas atau Mbak ini ya? Ya itu Mas, saya menanggapi Mas Sai itu yang Yang di komentar. Yang santri dapat memiliki impact yang kuat dalam memberikan suguhan hal baik, atau malah santri sebenarnya nggak perlu ada peran dalam dunia digital karena pada dasarnya diri sendirilah yang mengontrol dan memfilter terkait apa yang dilihat. Saya tadi bikin slide ya, yang terakhir itu kan belum dijelaskan soal mengakses, kemudian mengevaluasi, membuktikan, mendistribusikan. Itu sebenarnya ada peran-perannya gitu. Bisa di-share Mas? Bisa ya. Itu kan soal peran dan upaya santri gitu. Bisa di-share nggak Mas yang slide terakhir? Ya memang saya tadi belum menjelaskan soal peran dan upaya yang secara mendetail itu, daripada langkah detail yang minimal sampai langkah detail yang mungkin bisa maksimal gitu. Itu yang, nah ini ya, ini mengakses, dalam artian mengakses ini santri kan identik dengan misal salaf gitu kan. Dalam artian di sini santri nggak boleh nih ketinggalan dengan zaman, harus bisa komputer, harus bisa mengerti bagaimana caranya mengakses digital itu minimal sekali kan. Itu langkah minimal sekali. Jangan sampai ada istilah santri gaptek gitu kan bahasanya. Itu kan sebenarnya istilah yang netral, tapi ketika dipandang dalam dunia masyarakat keumuman itu jadi negatif. Dalam artian santri tetap aja bisa mengakses hal-hal yang berbau dengan internet atau digital. Yang kedua ada menseleksi. Dalam artian menseleksi di sini kan ini soal peran dan upaya ya Mas ya, dari hal terkecil sampai hal mungkin yang terbesar gitu. Yang kedua ada menseleksi. Dalam artian menseleksi di sini kan terkait informasi gitu kan. Santri enggak share ya, like gitu. Enggak seperti itu. Santri harus lebih selektif lagi. Ini soal literasi digital atau peran upaya santri lah dalam hal kata media digital gitu kan. Terus mampu menseleksi, ini informasi benar, ini informasi salah, ini informasi valid, ini website yang valid, gitu kan. Ketika misal hukum misalnya, bagaimana hukum najis ini, misal, bagaimana hukum najis kotoran A, kotoran B misal, itu kadang kita sebagai santri ya, ini kadang-kadang kalau tidak diberikan wawasan, itu asal aja ketik di Google, kemudian kita baca, kemudian kita masuk dengan pikiran itu kita harus seleksi dulu. Atau berita A, B, C, D, gitu kan. Ini berita dari mana? Resmi atau tidak? Ini soal menseleksi ya.
santri mampu menseleksi di sini. Kemudian yang ketiga adalah memahami. Dalam artian memahami ini levelnya lebih tinggi lagi. Dalam artian memahami minimal ya konsep, minimal tujuan, memahami digital, kata media digitalnya. Ini santri saya harus ngapain di sini nih, gitu kan? Sebagai pengguna minimal ataupun sebagai content creator dan lain, ini memahami peran dirinya. Gitu. Dan maka di sini masih berkaitan dengan Mas Said di sini. Kembali kepada dirinya sendiri, harus mampu memahami informasi yang ada, terus menganalisis hal-hal yang yang masih abu, masih bersifat samar. Itu kan biasanya muncul daripada informasi mata, penglihatan ya, pendengaran, kemudian bacaan yang kita baca itu menganalisis itu. Banyak kok santri yang tadinya ahlu sunnah wal jamaah jadi salafi, banyak kok santri yang tadinya taat kiai jadi bilang bid'ah, dan ritual pesantren itu adalah satu bentuk kufarat. Itu banyak sekali. Ini harus kita analisis dulu. Itu banyak berseleweran di dunia digital. Ini salah satu upaya santri ya, membuktikan bahwasanya ini levelnya lebih tinggi lagi, bahwasanya ini informasi benar atau tidak. Dan mengevaluasi lagi bahwasanya terkait ini kan minimal terkait informasi ya, dievaluasi lagi. Kemudian kalau bisa lagi di level yang selanjutnya itu bisa mendistribusikan, seperti kayak bikin website, bikin platform gitu, bikin konten kreator di YouTube, kita sharing ilmu di YouTube, sharing pengajian di YouTube gitu misal. Itu kan salah satu mendistribusi dan memproduksi juga. Itu salah satunya. Banyak kok sekarang pondok-pondok pesantren yang berbau salaf ya, berbau masih tradisional tapi sudah bisa eksis di dunia internet. Seperti kayak Lirboyo, bisa dicek YouTube-nya gitu kan. Itu sudah bagus sekali secara multimedianya. Kemudian berpartisipasi. Nah, ini berpartisipasi ini kalau sudah mendistribusi dan memproduksi gitu. Dalam artian kita jadi programmer, kita jadi developer dan lain-lain, itu kan partisipasi ya. Udah levelnya udah high lah. Yang terakhir kolaborasi. Nah, kolaborasi ini luas sekali. Kolaborasi dengan corporate, kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan terkait pemanfaatan digital di masyarakat. Ini sudah levelnya udah agak tinggi lagi gitu kan. Nah, ini kan upaya dan peran santri 10 ini yang mungkin bisa dilakukan gitu. Minimal mengakses. Masa iya santri zaman sekarang nggak mau lah internet apa sih itu gitu. Itu minimal. Itu ya Mas ya. Ini soal soal pertanyaannya Mas Said di komentar yang kedua. Ya Mas, saya kembalikan lagi ke Mas moderator, Mas Fadlu. Ya, mungkin bisa disinggung dikit lagi tentang ini. Mas masih memberikan umpan balik ya, tentang the stickiness factor dan power of contents dari santri. Apakah telah dimiliki oleh mereka gitu Mas? Yang mana Mas? Ini Mas, saya masih umpan balik di komentar. Yang terakhir, untuk yang aspek the power of context ya. Oh sudah. Kita jangan bahasanya gini. Santri itu, ini saya bahasanya itu ya mewakili santri gitu ya. Santri kaum sarungan, salaf gitu kan, atau apa-apa gitu kan. Santri mampu. Saya yakin dengan saya yakinnya santri bisa bersaing. Saya yakin santri bisa bersaing. Banyak contohnya sekarang dan sudah diimplementasikan. Kayak contohnya tadi gitu ya. Ini digitalisasi di dunia digital gitu kan. Banyak konten-konten yang menurut saya itu luar biasa sekali. Dari segi kreativitas, ya, dari segi teknologinya itu luar biasa sekali. Film, santri mampu, gitu kan. Konten kreator memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hukum, ya, terkait basul masail. Itu kalau kita filter lagi channel, kita filter lagi website, kita filter lagi aplikasi, itu luar biasa sekali santri sekarang. Nah, ini kan sebenarnya santri itu sebenarnya jargonnya kan bahasanya itu bahasa lainnya itu santri itu jangan berpikir jadi apa-apa gitu kan,
berpikirlah bisa apa-apa. Kalau sudah bisa apa-apa, nanti jadi apa-apa. Kalau jadi apa-apa, nanti apapun bisa apa-apa. Ini bahasa apa-apa ini kan ya, bahasa apa-apa ini. Teknologi masuk, ya. Ngomong oke, gitu kan. Ngomong ekonomi, ayo gitu kan, bahasanya gitu. Ini soal teknologi saya tidak terpungkiri, mampu kok. Nah gitu. Mampu kalau menurut saya. Bahasanya ini kan the strictness factor dan the power of context gitu. Mampu santai zaman sekarang. Banyak kok. Mungkin Ya Mas, itu Mas. bisa ditambahkan secara langsung oleh Mas Novel Azam. Ya, singkat saja ya, Mas. kalau terkait dengan peran santri tadi, kalau menurut pandangan saya, tidak semua santri itu harus menjadi ahli IT, ya. Tapi di situ harus ada beberapa memang orang-orang atau beberapa santri yang harus benar-benar ahli dalam bidang itu. Tapi tidak semuanya. Kalau semuanya ahli bidang IT, agamanya gimana? Ekonominya gimana? Dan sosialnya gimana? Jadi harus seimbang. Tapi memang penting sekali harus ada beberapa seorang santri yang harus benar-benar ahli dalam bidang IT, programmer dan lain sebagainya. Itu Mas tambahan singkat daripada saya. Ya mungkin tentang itu Mas. Ini Mas. Silakan. Iya ya. Soal strictness factor ya. Rasanya faktor ketergantungan atau bagaimana ya Mas? Soalnya jadi dua kalimat, satu kalimat, tiga kalimat itu memberikan interpretasi yang berbeda-beda gitu. Ini terkait strictness factor itu yang saya tangkap itu ketergantungan santri atau penggunaan teknologi di dalam lingkungan pesantren atau bagaimana gitu. Kalau menurut saya ya, yang sekarang terjadi di pesantren itu sebenarnya ketergantungan terkait teknologi itu sebenarnya sudah ada kok, sudah ada dan sekarang digunakan di pesantren. Contohnya apa? Contohnya misal ketika kita bahas masail, kalau tanpa teknologi itu akan susah. Misal PowerPoint, nah itu kan, misal Maktabah Syamilah, Infocus gitu kan. Bahkan lebih mendalam lagi, saya punya Maktabah As-Syamilah nih. Isinya itu ribuan kitab. Dan para musyawirin biasanya pakai Maktabah As-Syamilah. Nggak perlu bawa buku, nggak perlu bawa kitab ribuan, itu udah di chip aja. Udah di memori aja, tinggal buka. Soal branding. Ini sebenarnya ini soal branding. Ya mungkin tadi sudah dijawab sebagian oleh Mas Batul tentang ketergantungan ya Mas, atau bahasa kelengketan lah bahasanya lainnya. Kapasitas santri tadi sudah banyak disampaikan ya, mungkin sudah terjawab. Nah, secara branding itu luar biasa menurut saya, potensinya besar sekali. Saya tuh ada mata kuliah di di magister informatika itu ada sosio religio teknis. Nah itu khusus membahas terkait teknikal dari sisi religiusnya. Nah ini kan sebenarnya nilai positif untuk siapa? Untuk para santri. Itu kajian mata kuliah yang khusus Mas, membahas terkait teknikal tapi kacamata religius. Kita bikin sistem nih, pentest nih. Kalau orang-orang non santri nih ya, udah hajar aja fiturnya tanpa memenuhi unsur-unsur misal syariah, gitu kan? Ini kalau ngomong santri soal ciri khasnya itu luar biasa sebenarnya. Attitude-nya misal. Programmer non santri dan programmer yang santri misal itu itu luar biasa sebenarnya, punya kelebihan tertentu. Saya yakin itu. Kalau ini kan kita bicara soal ciri khas santri ya. Ya soal ciri khas atau branding yang dimiliki santri. Oh luar biasa, saya mendukung di garda terdepan untuk santri maju di dalam dunia IT. Bahkan kemarin juga kan ada beberapa pelatihan yang diberikan oleh
apa namanya tuh oleh Kemendak ya. Ada kok bisnis onboarding itu kan online semua. Dan pesantren mau tidak mau, ayo online. Pesantren mau tidak mau, ayo digital. Gitu. Pesantren mau tidak mau, ayo bikin sistem akademik santri gitu. Wali santri tinggal lihat HP, oh ini anak saya lagi makan kos makan gitu. Oh ini anak saya lagi belajar diniyah gitu kan. Mau nggak mau itu kan nilai positif. Dalam artian itu semua ada di diri santri. Kalau nggak santri yang memulai, siapa lagi mas yang mau memulai? Orang yang tahu lingkungan pesantren santri, masa iya orang luar tahu resortnya pesantren yang sebesar itu? Ya nggak mungkin gitu kan. Gitu. Dari infrastrukturnya, misal pengasuhnya, misal pengajarnya, misal orang tuanya, misal santrinya, kita bikin satu platform yang luar biasa di situ untuk memonitoring, untuk mengevaluasi dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa santri dari segi branding gitu, atau bahasa lainnya adalah merek ya, cap santri, programmer cap santri gitu kan, itu bisa. Ataupun developer cap santri itu sangat bisa. Dan mungkin lebih nilai-nilai positifnya itu apa namanya lebih unggul lah cara attitude. Semua pekerjaan atau bidang atau profesional itu mesti ada attitude. Itu yang nggak dimiliki oleh orang lain selain santri. Gitu. Misal santri jebret programmer yang kamu iya gitu. Pikirannya orang, stigmanya orang melihat santri jadi programmer, apa iya mau hack website itu kan dosa. Misal ini brandingnya santri gitu, itu salah satu contoh. Punya brandingnya luar biasa besar gitu. Banyak kok program-program yang dari santri. Gitu. Ya mungkin Mas bisa ditambahkan sedikit oleh Mas Novel Azam. Tak kira untuk pertanyaan itu sudah jelas Mas. Mungkin bisa next ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah mendapat notice dari panitia, dari pengurus. Berhubung waktu sudah habis dari schedule awal, jadi kami minta mungkin closing statement dari kedua narasumber. Silakan Mas Azam dulu atau saya dulu? Mas Azam dulu aja. Mas moderator. Iya. Ya, artinya sesi diskusi ini kan sebenarnya sangat menarik. Kalau bisa pada pertemuan berikutnya siapapun yang mendapat giliran dari PT itu batasan waktunya ya kalau bisa ya sampai jam 10 gitu. Bagaimana? Ya, saya kira itu ya. Kurang jelas. Gini ya Mas, maksud saya kan ini yang mengenai pembahasan literasi digital ini kan sangat menarik yang disampaikan oleh dari pemateri ini. Tetapi karena keterbatasan waktu itu yang membuat kami ini yang dari perguruan tinggi lain penasaran gitu loh. Artinya kita masih butuh diskusi yang panjang gitu. Jadi mungkin pada ketika PT yang mendapat jatah untuk presentase pada pertemuan berikutnya itu bisa diberikan waktu sampai 2 jam gitu. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih atas masukannya. Nanti itu bisa didiskusikan oleh pengurus lebih lanjut terkait waktu. Oh iya Mas, ini saya nambahin sedikitnya soal waktu ya, karena memang kemarin tidak ada koordinasi pertama soal waktu gitu ya. Itu waktu emang dari saya sendiri gitu yang nentuin. Gitu. Saya nggak sharing dulu, kemudian mengkaji dulu terkait apa namanya nih setting acaranya gitu, gimana gitu. Ya udah saya mah kira-kira ini penonton anggota atau peserta ini nggak cukup bosan atau kepanjangan, ya udah taruh aja 1 jam gitu, 1 jam setengah gitu. Itu kemarin saya sendiri yang ngasih waktu gitu. Ya mungkin bisa dievaluasi untuk kedepannya. Iya Mas. Ya mungkin dari Mas Azam ini masih ada sedikit, bisa saya beri waktu. Ya Mas, singkat aja Mas ya. Untuk
terkait dengan Mas Wahyu tadi, dengan ruang publik tadi, saya sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Bahwasanya kan ruang publik di sini kan artinya kan sebuah komunitas ataupun masyarakat ataupun orang-orang yang berkumpul di sana, kemudian untuk meraih tujuan tertentu, sharing-sharing permasalahan dan lain sebagainya. Ruang publik ini menurut saya, jadi ruang digital ini itu bagian kecil daripada ruang publik kalau sepemahaman saya gitu Mas. Karena di situ ada kita bahas sharing-sharing, kita bahas terkait isu-isu dan lain sebagainya, kita diskusi. Pokoknya ada tujuan yang ingin kita capai. Kalau pandangan saya itu memang benar kita diarahkan kepada ya dunia memang dunia digital yang dulu itu ketika kita ingin berkomunikasi lewat surat, ketemu langsung, diarahkan kepada HP, WA, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ruang digital ini bagian kecil daripada ruang publik itu sendiri. Tapi mungkin tidak sesuai dengan realitanya mungkin. Untuk kemudian untuk pertanyaan daripada Mas Sapik ya, sedikit saja dari saya, bahwasanya pansos ini kan kalau menurut Islam itu kan terjadi ikhtilaf Mas, perbedaan pendapat ya. Kalau menurut pendapat saya, ada yang mengatakan kan setiap niat seorang kan kita tidak tahu Mas. Ketika mungkin kita rapat dengan DPR, rapat dengan membuat status itu apakah bagian pansos. Kemudian ketika kita mengklaim bahwasanya ini pansos, ini pasti pamer, itu kan sama saja kita mengklaim bahwasanya oh ini orang tersebut pamer pansos dan sebagainya, dan itu tidak baik. Yang tahu niat seorang siapa sih kan kita tidak tahu. Bahwasanya pansos ini kan ada yang mengarah pada efek positif maupun efek negatif. Yang penting pansosnya itu yang baik-baik, nggak masalah sih menurut saya. Apalagi di era sekarang ini Mas. Di era sekarang ini kan banyak mungkin konten-konten yang negatif dan lain sebagainya. Maka tugas kita yaitu untuk menetralisir itu yaitu tadi menyaingi dengan pansos-pansos walaupun dengan pansos konten-konten positif. Itu Mas betul. Karena itu tadi menurut Sayyidina Ali kan keburukan yang terstruktur, sistematis dan masif itu bisa mengalahkan kebaikan tapi tidak terstruktur. Makanya untuk mengalahkan itu yaitu tadi dengan pansos, dengan mengupload pengajian dan lain sebagainya. Meskipun mereka menilai pansos dan lain sebagainya, itu kan penilaian mereka. Yang penting kan niat kita itu tadi. Niat kita kan memberikan konten positif agar yang baca itu juga dapat pengetahuan juga gitu. Gitu Mas betul. Pak Sapik. Mungkin singkat dari saya. Ya Mas, saya sedikit nambahin Mas ya soal apa namanya itu pansos. Ya, silakan Mas, sedikit ya, sebentar. Logikanya begini Mas, kalau dunia maya dipenuhi oleh konten-konten ya yang non agamis, yang non santri, itu kira-kira wadah itu bagaimana? Nah, dalam artian santri perannya di situ, peran di situ. Dalam artian pansos di situ, itu kan kembali kepada individu masing-masing Mas. Kalau innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat ila akhirih, itu ya kembali ke niat masing-masing sebenarnya. Kalau kita memberikan satu edukasi kemudian mereka bilang oh itu pansos, ya biarin saja. Ataupun kalau kita misal pansos kita takut pansos atau ria atau istilahnya itu mengembangkan diri gitu, kita bisa kok ikut platform lain gitu untuk bisa berkontribusi gitu. Itu kalau soal pansos gitu kan. Itu sebenarnya itu perspektif Mas. Perspektif yang nilainya itu bisa dua kubu gitu, dua sudut gitu. Bisa negatif bisa positif, bagaimana orang memandang gitu. Itu sih. Itu kalau di dunia digital itu Mas. Kan ada nih secara personal dia menutup diri, secara personal dia sharing di internet dan lain-lain. Itu sebenarnya masing-masing setiap orang punya perspektif, ya tinggal kita secara pribadi niatnya apa, tujuannya apa, kemudian motivasinya apa gitu. Kalau kita sebagai santri gitu ya punya visi dan misi secara positif, ya jalankan aja gitu. Kita sharing aja gitu dengan enak karena kita punya passion dan punya tujuan yang jelas gitu. Kalau ini niat pokoknya semua kembali kepada pribadi masing-masing. Ya. Jadi Mas. Ya, terima kasih atas jawaban
tentang seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Mungkin dari sekian diskusi yang sangat pelik tadi, saya bisa memberikan 2 poin penting. Yang pertama, dinamika media sosial, media digital ini semakin lama semakin masif dan mengemuka di seluruh kalangan, salah satunya di kalangan santri, ya, di mana kita juga harus siap dalam perubahan yang tidak ada kepastian ini. Ya, yang kedua tentang pengetahuan atau literasi digital santri, bagaimana kita bisa mengimbangi dalam proses perubahan yang ada, utamanya dalam media digital ini. Mungkin 2 poin itu kesimpulan dari malam hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pada tanggal 8 Oktober dengan moderator dari kampus UNJ atau kampus Universitas Negeri Jakarta, dengan pemateri dari kampus UIN Wali Songo Semarang. Untuk keduanya silakan menyetorkan nama dan tema maksimal H-7 ya. Jadi pertemuan selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Oktober. Mungkin bisa dipahami ya, pada kampus UNJ dan UIN Wali Songo Semarang. Mungkin itu diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami di sini sebagai moderator. Apabila ada salah, kurangnya mohon maaf. Ya, sebelum ditutup, ini untuk foto bersama, silakan teman-teman on cam ya, untuk kami dokumentasikan. Silakan pada teman-teman yang belum on cam. Mas Batul dan Mas Naufal Azam sebagai bintang tamu, narasumber kita. Nih, udah belum Mas? Oke, 1, 2, 3. Bentar kok hilang ya gambarnya ya. Ulangi lagi. Iya Mas. 1, 2, 3. Udah Mas Abror. Terima kasih Mas moderator, Mas Abror, Mas Wahyu dan lain-lain. Ya, Ya, sama-sama. marilah kita tutup diskusi pada malam hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara telah selesai. Marilah kami tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.